Elisa berusaha mendiamkan anaknya yang sedang menangis karena berebut makanan dengan adiknya. Persediaan makanan sudah menipis, uang sudah habis. Padahal suaminya memberi semua gajinya kepada Elisa. 3 orang anak diasuhnya. Umur Elisa sekarang sudah 30 tahun. Terpaksa dia harus berhenti bekerja karena dia baru saja melahirkan anaknya yang ketiga. Dan umur anak-anaknya tidak jauh berbeda jaraknya. Dia sudah terlalu malu untuk terus bekerja karena terlalu sering mengambil cuti kerja di saat dia melahirkan anaknya. Elisa bingung. Dia belum terbiasa mengatur keuangan yang dianggapnya pas-pasan dari suaminya. Karena sebelumnya dia yang biasanya menutupi kekurangan keuangan dalam keluarganya. Ini baru hari ke-15 dalam sebulan. Meminjam ke tetangganya itu tidak mungkin. Karena itu akan seterusnya begitu. Gali lubang, tutup lubang. Bicara pada suaminya cuma akan menimbulkan pertengkaran. Suami Elisa mempunyai temperamen yang cukup tinggi. Dia sedikit egois, apalagi masalah keuangan. Dengan gaji sebulan yang dia berikan kepada Elisa, itu sudah cukup untuk menghidupi Elisa dan anak-anaknya. Sementara dia jarang sekali makan di rumah. Sebelum berangkat kerja, suami Elisa cukup minum kopi dan pulang larut malam, dan dia tidak makan lagi. Langsung istirahat. Jadi gaji sebulan cukuplah untuk mereka berempat, pikirnya. Elisa pergi ke rumah temannya. Tujuannya untuk meminta tolong kepada temannya. Yumi cukup baik untuk dijadikan teman oleh Elisa. Dia menerima Elisa dengan anak-anaknya dengan senang. Yumi menyiapkan makanan siang untuk mereka. Setelah makan siang selesai, mereka kembali ke ruangan depan untuk melanjutkan obrolannya yang tertunda. Si kecil bayi Elisa yang baru berumur 5 bulan tertidur dalam pangkuan. Mungkin perutnya sudah kenyang karena baru saja selesai makan. Yumi menyuruh Elisa menidurkannya di kamar tamu supaya mereka lebih santai mengobrolnya. Sementara anak-anak Elisa yang lain asik memakan makanan kecil yang Yumi siapkan sambil menonton TV. Karena Yumi belum mempunyai anak, jadi belum ada mainan anak di rumahnya. Elisa menceritakan semua keluhan rumah tangganya kepada Yumi, dari masalah suaminya sampai pada masalah keuangannya. Yumi mendengarkan cerita Elisa dengan baik. Sambil menangis sedih, Elisa mengatakan, bingung harus berbuat apa. Dengan bijak Yumi memberi jalan keluar kepada Elisa dan mengajarinya bagaimana mengatur keuangan dengan baik. Sebab menurut Yumi, uang yang diberikan kepada Elisa sudah cukup untuk menghidupi mereka berempat selama sebulan. Bahkan bisa lebih bila digunakannya secara bijak. Elisa berteman dengan Yumi dari masa sekolah. Yumi orang yang baik dan bijak dalam menyelesaikan segala masalah. Elisa merasa beruntung berteman dengan orang seperti Yumi, karena dia bisa keluar dari masalahnya. Setelah jam 3 sore, bayi Elisa sudah bangun dari tidurnya. Elisa pamit pulang pada Yumi. Yumi memberi sekedar uang dan makanan kepada Elisa. Elisa sangat berterima kasih kepada Yumi. Mereka berpelukan dan Elisa beserta anak-anaknya kembali ke rumahnya.